Bertemu dengan Bu An. Kali ini Bu An akan melanjutkan membahas soal matematika. Ayo kita berlatih 8.4. Ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 8. Baik anak-anak, Ibu lanjutkan untuk membahas soal nomor 11. Perbandingan panjang, lebar, dan tinggi sebuah balok adalah P dibanding L dibanding T sama dengan 5 dibanding 2 dibanding 1. Jika luas permukaan balok 306 cm persegi, maka tentukan besar volume balok tersebut. Baik, Ibu bahas untuk soal nomor 11 anak-anak. Tadi diketahui perbandingan panjang, lebar, dan tingginya adalah 5 dibanding 2 dibanding 1, dan diketahui luas permukaan balok adalah 306 cm persegi. Baik anak-anak, langkah pertama ini untuk P-nya Ibu notasikan, karena perbandingannya 5, Ibu notasikan dalam 5x. Selanjutnya L-nya dalam 2x dan T-nya dalam 1x atau cukup x saja. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus luas permukaan anak-anak. 2 kali PL ditambah PT ditambah LT ini sama dengan luas permukaan. Selanjutnya P kali L nya berarti 5x dikali dengan 2x ditambah dengan PT berarti 5x dikali dengan T nya x ditambah dengan LT 2x dikali dengan x. Ini sama dengan luas permukaannya tadi 306 anak-anak. 306 ini 2 pengali ini Bu pindah ruaskan menjadi pembagi. Ini sama dengan 5 kali 2 10 x kali x kuadrat ditambah dengan 5 kali 1 5 5x kuadrat ditambah 2x kali x 2x kuadrat sama dengan 153. Selanjutnya kita jumlahkan anak-anak. 10, 5, 2. 17x kuadrat sama dengan 153. X kuadrat sama dengan 153 per 17. Jadi x kuadrat sama dengan 9. Nilai x adalah akar dari 9. Nilai x sama dengan 3. Selanjutnya kita masukkan untuk mencari panjang, lebar, dan tingginya anak-anak. Ini berarti P-nya sama dengan 5 dikali 3 sama dengan 15 cm. Selanjutnya lebarnya 2 dikali 3 sama dengan 6 cm. Dan tingginya adalah x berarti 1 dikali 3 sama dengan 3 cm. Ibu pindahkan ke gambar sini anak-anak. Berarti panjangnya 15 cm, lebarnya 6 cm, dan tingginya 3 cm. Selanjutnya kita cari volume dari bangun balok ini anak-anak. Ini volume sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi, sama dengan 15 cm dikali 6 cm dikali 3 cm sama dengan 15 dikali 6 90 dikali 3 270 cm kubik. Soal nomor 12 anak-anak. Diketahui volume balok 100 cm kubik. Bagaimana cara menemukan ukuran balok tersebut? Berapa banyak kemungkinan ukuran-ukuran yang kalian temukan? Baik, Ibu bahas untuk soal nomor 12 anak-anak. Kita diminta untuk mencari ukuran panjang, lebar, dan tinggi dari sebuah balok jika diketahui volume balok adalah 100 cm kubik. Ini Ibu beri contoh yang pertama anak-anak. Contoh yang pertama, misalkan saja panjang dari balok ini adalah 10 cm. Selanjutnya lebar balok adalah 5 cm.
Tentu saja tinggi balok agar volumenya 100 cm3, maka tingginya adalah 2 cm. Ini volume sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Ini sama dengan 10 cm dikali 5 cm dikali 2 cm. Sama dengan 100 cm3. Selanjutnya Ibu beri contoh yang kedua anak-anak. Misalkan panjang dari balok ini adalah 12,5 cm anak-anak. Selanjutnya lebarnya adalah 2 cm. Tentu saja agar mendapat volume 100 cm3, maka tingginya harus 4 cm. Ini volume sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi, sama dengan ini 12,5 cm dikali 2 cm dikali 4 cm, sama dengan 12,5 dikali 2, 25 dikali 4, 100 cm3. Selanjutnya contoh soal yang ketiga anak-anak. Maaf, contoh jawaban yang ketiga. Misalkan panjangnya 1/4 meter. Selanjutnya lebarnya adalah 2 cm dan tingginya adalah 4 cm. Ini Ibu beri contoh saja anak-anak. Maaf, ini tingginya 1/4, harusnya 2 cm anak-anak. Di sini tingginya 2 cm. Ini 1/4 meter. Ini kalau kita samakan satuannya, satuan meter kita jadikan cm, sama dengan 25 cm. Jadi volumenya sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, sama dengan 25 cm dikali 2 cm dikali 2 cm. Ini sama dengan 100 cm3. Baik, kalau kita amati dari ketiga contoh ini tadi anak-anak, ini ada untuk contoh yang pertama semuanya berupa bilangan bulat. Untuk contoh yang kedua ini merupakan bilangan pecahan desimal untuk panjangnya. Selanjutnya untuk contoh yang ketiga ini adalah bilangan, di sini ada 1/4 meter. Satuannya meter, di sini cm, dan sini bentuknya pecahan biasa. Dari sini bisa kita simpulkan karena di sini tidak ada batasan harus bilangan bulat, maka kemungkinan untuk panjang, lebar, dan tingginya adalah banyak sekali. Jadi apabila ditanya berapa banyak kemungkinan ukuran-ukuran yang kalian temukan, jawabannya adalah tak terhingga. Karena tidak ada batasan, bilangannya harus bilangan bulat dan satuannya harus cm atau meter, tidak ada batasan. Soal nomor 13 anak-anak. Sebuah balok mempunyai ukuran panjang 10 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 6 cm. Jika panjang balok diperpanjang 6/5 kali dan tinggi balok diperkecil 5/6 kali, maka tentukan besar perubahan volume balok itu. Baik, Ibu bahas untuk soal nomor 13 anak-anak. Tadi diketahui panjang balok adalah 10 cm, lebar balok 4 cm, dan tinggi balok 6 cm. Ini Ibu nyatakan dalam P1, L1, dan T1 anak-anak. Selanjutnya tadi panjang balok ini diperpanjang, dinyatakan dalam P2 anak-anak, diperpanjang 6/5 kali panjang awal yaitu 10 cm dari P1 ini anak-anak. Selanjutnya L2 nya tetap 4 cm dan T2 nya tinggi kedua ini diperkecil 5/6 dari T1, berarti kali 6 cm. Kita diminta untuk mencari besar perubahan volume balok itu anak-anak. Kita cari dulu untuk V2 nya anak-anak. V2 sama dengan P2 dikali L2 dikali T2.
sama dengan 6/5 dikali 10 cm dikali 4 cm dikali 5/6 dikali 6 cm. Ini kalau kita sederhanakan anak-anak, kalau kita amati di sini dikali 6/5 dan di sebelah kanan sini dikali 5/6. Kalau kita sederhanakan dibagi 51 dibagi 51 dibagi 61 dibagi 61. Ini sama dengan 10 dikali 4 dikali 6 240 cm kubik. Selanjutnya untuk V1 nya anak-anak, V awalnya P1 dikali L1 dikali T1 sama dengan 10 cm dikali 4 cm dikali 6 cm. Ini kalau kita amati sama anak-anak, 10 cm 4 cm 6 cm. Ini 240 cm kubik. Ini kalau kita diminta mencari perubahan berarti kita kurangkan anak-anak. Ini Ibu tulis dulu perubahan volume balok ini sama dengan 240 cm kubik dikurang 240 cm kubik sama dengan 0 cm kubik, atau Ibu beri keterangan tidak ada perubahan volume. Soal nomor 14 anak-anak. Sebuah balok berukuran panjang 12 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 4 cm. Apabila panjang dan tinggi balok diperbesar 1,5 kali, maka tentukan perbandingan volume balok sebelum dan sesudah diperbesar. Baik, Ibu bahas untuk soal nomor 14 anak-anak. Tadi diketahui panjang, lebar, dan tinggi balok adalah 12 cm, lebarnya 8 cm, dan tingginya 4 cm. Selanjutnya, untuk panjang dan tinggi balok diperbesar 1,5 kali anak-anak. P2-nya berarti 1,5 kali 12 cm. Ini sama dengan 3/2 kali 12 cm anak-anak. Ini sama dengan, ini dibagi 2, dibagi 2, 1, dibagi 2, 6. 18 cm. Selanjutnya L2-nya tetap 8 cm. Selanjutnya T2-nya 1,5 kali 4 cm. Sama dengan 3/2 kali 4 cm. Sama dengan 3 kali 4, 12 bagi 2, 6 cm. Kita diminta untuk mencari perbandingan volume sebelum atau V1 dibandingkan dengan V2. Ibu tuliskan di sini anak-anak. V1 dibanding dengan V2. Untuk V1-nya berarti P1 dikali L1 dikali T1 dibanding dengan P2 dikali L2 dikali dengan T2. P1-nya tadi 12 anak-anak. 12 dikali 8 dikali 4 dibanding dengan 18 dikali 8 dikali 6. Selanjutnya ini sederhanakan lebih dahulu anak-anak. Ini Ibu bagi anak-anak, Ibu bagi dengan 12 dibagi 12 dapat 1, bagi 12 dapat 1. Di sini juga Ibu bagi 12 anak-anak, dibagi 6 dibagi 2, maaf, ini Ibu bagi 6 dapat 1, dibagi 12 dapat 2. Selanjutnya ini Ibu bagi 2 dapat 1, Ibu bagi 2 dapat 9. Selanjutnya kita kalikan, ini dibagi lagi dengan 8 anak-anak. Dibagi 8 1, dibagi 8 1. Di sini juga dibagi 8. Dibagi 8 1, dibagi 8 1. Tinggal 4 dibanding 9. Jadi V1 dibanding V2 atau volume sebelum dibanding volume sesudah adalah 4 dibanding 9. Soal nomor 15 anak-anak.
Sebuah tangki penampungan minyak tanah berbentuk prisma yang alasnya berupa belah ketupat yang panjang diagonal-diagonalnya 4 meter dan 3 meter. Tinggi tangki 2,5 meter. Pada dasar tangki terdapat keran yang dapat mengalirkan minyak tanah rata-rata 75 liter setiap menit. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan minyak tanah dari tangki itu sampai habis? Baik, Ibu bahas untuk soal nomor 15 anak-anak. Ini sudah Ibu sketsakan untuk gambar tangkinya. Tadi diketahui dalam soal, tangki ini alasnya berbentuk belah ketupat anak-anak dengan panjang diagonal pertamanya 4 meter, diagonal keduanya 3 meter, dan tinggi dari tangki adalah 2,5 meter. Selain itu diketahui dalam soal bahwa pada dasar tangki terdapat keran yang dapat mengalirkan minyak rata-rata 75 liter setiap menit. Berarti debit dari minyak yang mengalir ini adalah 75 liter per menit. Ini kita cari terlebih dahulu untuk volume dari tangki ini anak-anak agar bisa mencari waktunya anak-anak. Volume sama dengan luas alas dikali dengan tinggi. Karena alasnya berbentuk belah ketupat, kita cari luasnya dulu anak-anak. D1 dikali D2 dibagi 2 dikali dengan tinggi. Ini sama dengan D1 nya tadi 4 meter dikali D2 nya 3 meter dikali T nya 2,5 meter dinyatakan dalam 2,5 meter saja anak-anak. Sudah mudah ini dibagi 2 terlebih dahulu. Ini sama dengan dibagi 21 dibagi 2 kali 2,5 ini 5 anak-anak. 5 dikali 3 sama dengan 15 meter kubik. Karena tadi debitnya dalam liter anak-anak, maka harus kita ubah atau kita konversikan ke dalam liter. Perlu anak-anak ketahui bahwa meter kubik itu sama dengan satuan kiloliter konversinya. Kalau dijadikan liter, dari kiloliter ke liter turun 3 tingkat, berarti sama dengan 15.000 liter. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus debit anak-anak. Ini untuk mencari T, waktu. Ini rumusnya dulu anak-anak. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Kalau kita mencari waktu, berarti ini volume dibagi debit. Ini sama dengan volumenya tadi 15.000 liter dibagi debitnya adalah 75 liter per menit. Ini liter dengan liter Ibu coret-coret anak-anak. Bisa tinggal 150 dibagi 75 itu 200 menit. Kalau kita jadikan jam, ini sama dengan 180 menit ditambah 20 menit. 180 menit sama dengan 3 jam. Selanjutnya masih 20 menit. Jadi waktu yang diperlukan adalah 3 jam 20 menit. Soal nomor 16 anak-anak. Sebuah bak mandi berbentuk balok berukuran 50 cm kali 40 cm kali 60 cm. Bak mandi itu akan diisi air dari keran dengan debit 2/3 liter per menit. Tentukan lama waktu untuk mengisi bak mandi tersebut hingga penuh. Baik, Ibu bahas soal nomor 16 anak-anak. Ini untuk sketsa baloknya. Bak mandinya sudah Ibu gambarkan. Panjangnya 50 cm, lebarnya 40 cm, dan tingginya 60 cm. Dengan debit 2/3 liter per menit, kita diminta untuk mencari lama waktu untuk mengisi bak mandi hingga penuh. Berarti kita cari terlebih dahulu untuk volumenya anak-anak. Volume dari balok ini adalah 50 cm dikali 40
cm dikali 60 cm sama dengan ini 5 kali 4 20 dikali 6 120 masih ada 0 3 1 2 3 cm kubik. Ini perlu anak-anak ketahui karena posisi debitnya ini dalam liter per menit, maka volumenya harus kita konversi ke dalam liter anak-anak. Perlu anak-anak ketahui bahwa satuan cm kubik ini sama dengan satuan mililiter. Selanjutnya kalau kita jadikan satuan liter dari mililiter ke liter naik 3 tingkat, berarti dibagi 1000 atau kita buang nolnya 3, tinggal 120 liter. Selanjutnya kita cari T-nya anak-anak. Waktunya jadi debit sama dengan volume dibagi waktu. Jadi kalau kita mencari waktu sama dengan volume dibagi debit. Ini sama dengan tadi volumenya 120 liter dibagi dengan ini debitnya 22/3 liter anak-anak, 2/3 liter per menit. Ini sama dengan 120 liter dibagi 3 dikali 2 6 dikali ditambah 2 berarti 8 8/3 liter per menit. Liter dengan liter ibu coret-coret anak-anak, tinggal ditulis dikali dibalik. Ini tinggal menit. Ini sama dengan ibu bagi 8 anak-anak, dibagi 8 ini 1 dibagi 8 15, tinggal 15 dikali 3 sama dengan 45 menit. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengisi bak mandi sampai penuh adalah 45 menit. Soal nomor 17 anak-anak. 4 kubus identik dengan panjang rusuk 1 cm disusun menjadi suatu bangun ruang dengan cara menempelkan sisi-sisinya. Temukan banyak bangun ruang berbeda yang terbentuk. Baik, Ibu bahas untuk soal nomor 17 anak-anak. Ini sudah Ibu sketsakan untuk bangun ruang yang terbentuk dari susunan 4 kubus identik dengan panjang rusuk. Ini Ibu beri satu contoh saja anak-anak. Panjang rusuknya adalah 1 cm. Ini banyaknya bangun ruang berbeda yang bisa terbentuk ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini anak-anak 7, 8. Jadi banyaknya bangun ruang berbeda yang terbentuk ada 8 dari susunan 4 kubus yang identik ini. Soal nomor 18 anak-anak. Perhatikan susunan kubus berikut ini. Di sini ada K1, ada K2, ada K3. Banyaknya susunan kubus pada K1, K2, K3 dan seterusnya semakin bertambah dengan pola susunan seperti pada gambar di atas. Soal A, berapa banyak susunan kubus pada pola berikutnya atau K4? Soal B, berapa banyak susunan kubus pada K10? Baik, kita cari terlebih dahulu untuk pola K1 sampai dengan K3 anak-anak. Untuk K1-nya kalau kita amati, ini kubus yang ada di tengah ini 2 anak-anak. 2 ditambah dengan yang ada di samping ini 1, 2, 3, 4. 4 kali 1. 2 ditambah 4 kali 1 ada 6 anak-anak. Selanjutnya untuk tumpukan kedua ini K2 yang di tengah ada 1, 2, 3 anak-anak. 3 ditambah dengan 1, 2, 3. Ini 3 ada 4 kali 1, 2, 3, 4. Ada 4 kali 3. Ini kalau kita jumlahkan 12 ditambah 3, 15. Selanjutnya untuk K3 anak-anak. K3-nya ini tumpukannya ada 1, 2, 3, 4 yang di tengah.
4 ditambah dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 dikali 6 sama dengan 24 ditambah 4 ada 28. Baik anak-anak, sebelum Ibu membahas soal A, ini mari kita cari terlebih dahulu pola untuk bilangan ini anak-anak. Di sini ada 6, ada 15, ada 28. Kita cari nanti pola ke N. Untuk K1 kalau kita amati anak-anak, ini berarti 2 dikali 3. Untuk 15 ini 3 dikali 5. Dan untuk K3 28 ini 4 dikali 7. Ini kalau kita amati anak-anak, 2 itu sama dengan 1 ditambah 1 dikali dengan 2 dikali 1 ditambah 1. 1 ditambah 1, 2 dikali, ini 2 dikali 1, 2 dikali 3. Sudah tepat. Selanjutnya kalau kita cari untuk K2 ini anak-anak, ini berarti 2 ditambah 1 itu sama dengan 3 dikali dengan 2 dikali 2 ditambah 1. Ini 3 dikali 5. Ini demikian juga untuk K3, nanti anak-anak bisa mencoba sendiri. Berarti untuk KN anak-anak, ini berarti ini N, berarti di sini angkanya N ini, angkanya kalau di sini angka 2, di sini N, maka kita ganti dengan N anak-anak. N plus 1 ditambah 2 kali N ditambah 1. Jadi rumus untuk KN ini sama dengan N plus 1 dikali 2N plus 1. Selanjutnya Ibu bahas untuk soal A anak-anak, yang dicari adalah K4, berarti sama dengan ini 4 ditambah 1 dikali 2 dikali 4 ditambah 1 sama dengan 5 dikali 2 ditambah 4, 8 ditambah 1, 9 sama dengan 45. Baik, Ibu bahas soal B anak-anak. Kita diminta untuk mencari susunan kubus pada K10 anak-anak. Kita masukkan ke dalam rumus di sini. Berarti 10 ditambah 1 dikali 2 kali 10 ditambah 1 sama dengan 11 dikali 2 kali 10, 20 ditambah 1, 21 sama dengan 231. Ini berarti banyak susunan kubusnya adalah 231. Baik, Ibu sudah selesai membahas sampai soal nomor 18 anak-anak. Terima kasih sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar.